ya. Jadi di sini yang akan kita bahas adalah kita akan membahas tentang ini security ya. Jadi security itu apa ya di sini. Jadi beberapa memang kadang juga masih istilahnya apa ya, kecolongan ya masalah security ini ya. Karena apa? Ya, sebetulnya mungkin alatnya sudah bagus ya, tapi karena kita masih menggunakan login dan password default, ya itu menjadikan itu yang kelemahannya. Nah, tapi beberapa fitur, beberapa peralatan login default itu sekarang sudah mulai diantisipasi ya. Jadi dengan jalan pada saat kita masuk login pertama kali langsung diminta untuk mengganti passwordnya. Ya, nanti kalau misalkan lupa password ya di reset lagi, reset password nanti login default lagi. Ya, nah itu. Cuman ya konfigurasinya akan hilang lagi semua. Ya, gitu. Ya, memang ada plus minusnya. Nah ini ya, ini yang kemarin ya tentang memperkuat WEP ya, di bagaimana kita memperlakukan ya. Kemarin dicontoh di dalam simulasi gamenya itu kemarin ada ya penggunaan WEP-nya 802.1x ya kemarin ya, atau WEP. Nah, jadi di sini WPA ini mencakup mekanisme standar dari 802.11i yang muncul untuk meningkatkan enskripsi data nirkabel. Ya, jadi 802.11i atau WPA. Ya. Dan dia memiliki TKIP yang digunakan sebagai algoritma ya, bersama dengan WEP. Tetapi dia membangun kunci dengan cara yang berbeda. Jadi dia ada inskripsi algoritmanya menggunakan TKIP ya atau mungkin AES ya di sini dan message integrity-nya di sini dia menggunakan TKIP juga atau dengan menggunakan AES. Jadi inskripsi data dan data privasinya akan lebih terjamin. Nah, di sini adalah contoh ya. Temporal key TKIP ya, temporal key integrity protocol untuk per paketnya ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ya di bagian ini di sini TKIP ya ini masih bahasa Inggris ya. TKIP ini akan memanggil ya WEP key hashing ya di hash ya menggunakan hash. Jadi di sini ada yang menggunakan with key hash sama without key hash ya. Ya. Jadi dia menginisialisasi ya, dan mereferensi ke WEP2. Ya. Nah, TKIP di sini secara temporer memberikan solusi fix ya untuk key untuk permasalahan dari WEP-nya. Ya. Kemudian WEP secara periodik menggunakan kunci yang sama untuk menginskripsi data. Jadi nanti di sini lanjutannya WEP secara periodik kan menggunakan kunci yang sama untuk menginskripsi datanya. Nah, TKIP ini memproses mulai awal dengan mungkin 120 bit ya, yang di-sharing ke klien ya dan melalui access point ya di sini. Jadi dia akan di-sharing ini. Kemudian TKIP ini mengkombinasikan secara temporal key-nya dengan klien MAC address. Jadi dia dikombinasikan dengan klien MAC address-nya. Ya, ini. Jadi kalau misalkan di sini dia akan dikombinasikan dengan klien MAC address-nya. Ya. Kemudian setelah di-add ya, ini mungkin sebesar 16 oktet ya. Dia akan menginisiasi vektor untuk memproduksi key lagi untuk dienkripsi ke dalam
datanya lebih lanjut. Jadi dia setiap paketnya itu akan dienkripsi. Ya. Nah, jadi dia di sini WEP ini IV ini ya initializing vector. Ya, initializing vector di sini ya WEP base WEP key-nya, kemudian di hash ya, kemudian di sini paket key. Ya, paket key di sini nanti masuk ke WEP lah. Ya, baru sini. Jadi paket key ini. Jadi prosedur ini memastikan bahwa setiap stasiun menggunakan alur kunci yang berbeda untuk menginskripsi data. Ya, jadi dia mencirikan kunci WEP sebagai untuk melindungi ini initializing vector. Ya, ya, yang lemah agar tidak terekspos oleh hashing. Nah, jadi tidak oleh hashing di sini. Ya, dari sini. Jadi ini. Nah, kemudian TKIP ini menggunakan RC4 di sini. Jadi dia di bagian sini ya, di sini TKIP ini menggunakan RC4 ya, RC4, kemudian dia masuk ke stream chipper ya, kemudian di OR-kan ya. Ini. Jadi dia menggunakan RC4 untuk melakukan inskripsi yang sama dengan WEP ya. Perbedaan utama dari WEP ini bagaimanapun adalah bahwa TKIP ini mengubah kunci temporer setiap 10.000 paket. Ya, jadi dia setelah 10.000 paket itu dia akan diubah ya, itu key-nya itu baru berubah. Ya, jadi ini. Nah, ini menyediakan metode distribusi yang dinamis ya, secara signifikan ini meningkatkan keamanan jaringan juga. Kemudian keuntungan menggunakan TKIP adalah bahwa perusahaan yang memiliki titik atau access point WEP dan NIC ini dapat meningkatkan TKIP ini melalui patch firmware-nya. Jadi kita tidak perlu mengganti alat access point-nya ya, tapi cukup hanya mengupdate ya, mengupdate firmware-nya. Jadi firmware-nya itu cukup diupdate aja ya di sini. Jadi firmware-nya diupdate untuk mendapatkan ini update tentang TKIP-nya. Ya. Selain itu peralatan khusus WEP akan tetap beroperasi pada perangkat yang berkemampuan TKIP menggunakan WEP. Ya. Nah, tapi ini hanya solusi yang sementara. Ya. Nah, sebagian ahli ini percaya bahwa inskripsi ini lebih kuat dan masih diperlukan. Ya, gitu. Kemudian pemeriksaan integritas ini IV-nya ya, saya sebut IV ya, integritas ini tadi vektor ya ini. Jadi integritas jadi kunci WEP ini lebih kuat ya, sedangkan yang disediakan oleh perangkat tambahan TKIP seperti MIC ya. Itu jarang ya, biasanya TKIP AES ya, TKIP DES ya gitu. Nah, ini. Jadi selama serangan bit flip menyusup untuk memotong pesan yang terinskripsi dan mengubahnya sedikit dan mentransmisikan kembali. Ini bit flip ini untuk mencegat, memotong. Ya. Tapi begitu ada serangan bit flip ini, ya, ini penerima pesan yang ditransmisikan ini akan diulang ya sebagai yang sah tadi. Jadi dia di sini driver adapter client firmware ini akan mendukung fungsionalitas MIC, ya, mengharuskan diaktifkan pada titik di access point. Jadi dia akan dikirim ulang, ditransmisikan ulang yang sebagai yang sah. Nah, peningkatan TKIP ini seperti hashing MIC ini WEP dapat diaktifkan dengan menggunakan kunci WEP statis. Jadi di sini ada juga yang menggunakan kunci WEP statis, ada juga yang menggunakan kunci WEP yang dinamis. Ya. Kemudian broadcast key rotation di sini. Ini fitur broadcast key rotation. Ini juga merupakan peningkatan TKIP. Ya, ini. Jadi broadcast key rotation ini melindungi lalu lintas multicast dari access point agar tidak dieksploitasi dengan mengubah kunci inskripsi multicast secara dinamis. Ya. Ini.
Dan akses point yang dihasilkan, titik akses point yang dihasilkan dengan menggunakan kunci WP ini dia akan menggunakan generator nomor prosedur random yang unggul atau prosedur random PRNG ya. Dan kemudian akses point ini akan memutar kunci ya broadcastnya untuk mengatur waktu ya untuk broadcast WP yang dikonfigurasi yang sudah berakhir ya. Kemudian proses ini umumnya harus disinkron dengan batas waktu yang dikonfigurasi pada server radius. Jadi nanti ada dua ya keamanannya. Jadi keamanan pada alat dan yang satunya adalah keamanan pada servernya. Ya. Dan jika benar, WLAN ini akan mendukung perangkat klien kabel yang bukan perangkat Cisco yang tidak ditingkatkan firmware-nya atau mungkin yang belum diupdate firmware-nya. Ya, nah, direkomendasikan agar rotasi key dari ini broadcast-nya ini diaktifkan saat akses point melayani LAN nirkabel yang eksklusif. Ya, jadi tidak perlu mengaktifkan rotasi key broadcast jika hashing key-nya diaktifkan. Ya. Kemudian penggunaan key ya, rotasi ini dan hashing kunci ini memberikan perlindungan yang tidak perlu. Ya, jadi nanti gambarannya adalah ini nanti. Ya. Jadi rotasi generation di sini. Jadi selain solusi menggunakan TKIP, ini kemungkinan besar akan menyertakan protokol ini juga AES ya, Advanced Encryption Standard. Ya. Dan AES ini menawarkan enkripsi yang jauh lebih kuat ya, dibandingkan TKIP ya. Tapi faktanya beberapa organisasi institut standar ini ya, ini dia atau NIS ya, National Department National Institute Standard ini ya, teknologi ya, ini memiliki AES untuk menggantikan DES yang sudah lama ya, bukan tua, maksudnya sudah lama DES. Nah, DES ini memang sudah lama, digantikan yang AES. Dan AES sekarang menjadi status standar ya, status standar. Dan dia akan mendefinisikan algoritma kriptografi yang digunakan oleh ini organisasi pemerintah untuk melindungi informasi sensitif dan mungkin yang tidak rahasia. Kemudian salah satu masalah adalah bahwa AES memerlukan koprosesor atau perangkat keras tambahan untuk beroperasi. Jadi ini berarti perubahan bahwa perusahaan itu perlu mengganti access point dan NIC client atau agar bisa mengimplementasikan AES. Karena kalau sudah mencakup hardware-nya, berarti kan kita tidak bisa, kecuali kalau software ya, firmware-nya. Nah, firmware masih mungkin bisa kita broadcast, kita update gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah AES ini memerlukan koprosesor, ya berarti mau tidak mau harus mengganti akses point-nya ya, yang support dengan bisa ini. Ya. Nah, berdasarkan laporan dari pemasaran ya, basis yang terpasang saat ini relatif kecil dibandingkan dengan penerapan yang diprediksi. Ya. Nah, jadi presentasi ini sangat besar untuk implementasi WAN ya, ketika AES menjadi bagian dari 802.11. Nah, di sisi lain ya, perusahaan telah menginstal WLAN perlu menentukan apakah sepadan dengan biaya peningkatan untuk keamanan yang lebih baiknya. Jadi memang pada saat kita mau melakukan peningkatan keamanan, memang kadang juga harus ada biaya atau cost yang perlu dimunculkan. Salah satunya ini, kalau kita mau menambahkan AES, padahal AES ini membutuhkan koprosesor, sementara peralatan kita tidak ada koprosesor yang ini. Akibatnya apa kalau kita paksa? Ya akibatnya mungkin komputernya juga akan lebih berat, akses poinnya akan lebih berat ya, akan lebih berat dan untuk mensupport itu klien-kliennya.
Kemudian AES di sini ya. AES ini menentukan 3 ukuran key ya. Jadi dia bisa menggunakan 128, 192, 256 bit ya. Dan dia menggunakan algoritma Ridgel ya. Jadi menggunakan 128 bit aja kalau misalkan kita mau membangun mesin ya untuk memulihkan kunci ya. Jadi untuk membalik ya kan di enskripsi kita mau lakukan deskripsi ini mesin itu akan membutuhkan waktu sekitar ini 149 triliun tahun untuk memecahkan kunci AES yang 128 bit. Berarti dengan yang kunci 128 bit sebetulnya sudah aman ya. Karena mungkin kalau misalkan ada ya kecuali kalau superkomputer yang bisa menganalisa lebih. Tapi di sini 149 triliun ini prediksi ya untuk bisa memecahkan ini. Jadi dan tidak mungkin lah ya, tidak mungkin. Kalau tahu mungkin sudah dipecahkan di tahun itu, mungkin di tahun itu juga sudah muncul jenis enskripsi yang lebih baru lah. Ya. Jadi percuma kalau misalkan kita toh mau membuktikan ini. Ya. Mungkin ini 149 triliun tahun lagi ya, ini sudah tidak kepakai lagi. Ya. Mungkin metodenya enskripsi keamanan sudah berbeda lagi. Ini mungkin sudah dianggapnya lama. Gitu ya. Kemudian penggunaan VPN ya, VPN. Jadi penggunaan VPN ini juga salah satu keamanan ya dari IP security. Ya, jadi di sini jadi dia kerangka kerjanya dia menggunakan standar yang terbuka ya dan memastikan komunikasi pribadi aman melalui jaringan IP. Jadi VPN menggunakan tunneling ya, ada firmware kayak ya kalau VPN itu kalau di tempat kita itu ya kayak ya mungkin kayak jalan tol, tapi kalau jalan tol kan ya bebas hambatan sebutannya ya gitu. Jadi kita connect internet tapi kita punya jalur khusus terowongan itu VPN ya. Jadi wireless client ini autentifikasi dan associate with access point. Jadi yang pertama ini adalah wireless LAN ini dia akan mengautentifikasi LAN-nya mana ya untuk jaringan wirelessnya ya. Kemudian yang kedua IP security tunneling di sini. Jadi klien dia mendapatkan IP address menggunakan dapat dari DHCP. Jadi selain dari DHCP internet itu nanti ada DHCP lagi dari ini dari alat-alatnya ya. Jadi menggunakan VPN. Ya. Kemudian setelah itu layer 3 tunneling ini men-setup dan autentifikasi dengan menggunakan VPN gateway, menggunakan IGE. Ya. Kemudian langkah yang ketiga di sini adalah user mengautentifikasi menggunakan OTP. Ya. Mungkin bisa metodenya yang lain banyak. Kemudian yang keempat user IP traffic flow-nya ya, client software use IP security tunneling with VPN ini untuk mendapatkan IP traffic over wireless ya ini. Mungkin kalau di simulasinya ya di di paket resetnya gambarannya mungkin ada ya, coba ya. Ini saya coba buka file open sample VPN. Oh, VPN-nya enggak ada sini. Ya. Nah, ini sebetulnya kalau di sini di paket reset ini kita ada sampel-sampelnya. Kalau kita mau sampel, tapi di sini untuk VPN dia tidak ada nih. Mungkin router, server, ini DNS, FTP, HTTP, mail, bukan. Ya, ya mesti kalau mau Anda cari di sini nanti ada. Ya. Select ini VPN. Ya, tidak ada di sini. Jadi
intinya kalau kita mau bangun VPN ya nanti di sini ya. Wireless bukan. Ini rata-rata di ACP semua. Ini NAT bukan. Ya enggak ada nih. Ini nanti bisa kita ya. Jadi nanti itu. Jadi dia prosedurnya adalah kalau menggunakan VPN seperti itu ya. Nah, ini. Jadi kalau kita, kemudian yang kedua ini salah satu keamanan juga ya. Kalau kita misalkan menggunakan jalur apa namanya VPN. Jadi kalau misalkan Anda gambarannya adalah ini VPN ya. Nah, misalkan Google VPN ya. Jadi gambarnya jaringan VPN gitu ya. Itu sebetulnya ada di ini apa namanya topologi ya. Nah, ini VPN topologi. Jadi kita nyarinya gambarnya adalah VPN topologi. Gambarnya seperti ini. Jadi kita bisa bisa menggunakan MacRotik ya, bisa menggunakan server, bisa menggunakan ya sebetulnya bisa menggunakan simulasi ini juga sih. Nah, ini. Jadi kalau kita menggunakan ini kalau di MacRotik ya. Nah, ini. Jadi gambarnya adalah seperti ini sebetulnya. Ya. Nah, ini. Ya. Jadi di sini ini menjadi koneksi khusus VPN, tapi dia melalui internet sini. Ya, jadi kalau di sini dia melalui internet, jadi dia jalurnya khusus di sini. Ya, tapi ini duanya harus connect internet dulu, tapi dia sebenarnya virtual. Ya, jadi virtual private network, jadi network virtual. Nah, selain menggunakan VPN, ya, kita menggunakan juga ada VLAN. Nah, kalau VPN itu skopnya sudah keluar, ya. Kalau VLAN ini skopnya di dalam, ya. Jadi di intranet, ya, VLAN. Jadi kita bisa membangun VLAN di sini multi SSD, multi security, kemudian menggunakan di sini menggunakan switch ya. Ini. Jadi penggunaan VLAN. Nah ini contohnya kalau misalkan kita menggunakan VLAN ya, itu VLAN itu kalau kita bangun ya, contohnya ini ya, ini saya coba saya buka. Nah nanti ini yang akan saya praktekkan. Nah ini seperti ini. Ini gambarannya seperti ini. Jadi walaupun ini dalam satu switch, ya, tapi karena ini sudah kita bagi VLAN-nya, maka yang bisa berkomunikasi hanya yang kuning. Kuning ini sama ini komunikasi, ini sama ini komunikasi. Tapi ini ke sini tidak bisa. Walaupun ini sama-sama satu switch ya, satu switch. Nah, gitu. Ya, nanti. Tapi implementasinya bisa macam-macam ya, seperti ini. Ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan VLAN ini, VLAN trunking ya. Trunking, jadi nanti di sini misalkan yang warna ini, abu-abu ini dia bisa berkomunikasi dengan ini. Tapi dia menggunakan trunking di sini. Ya, jadi di sini VLAN 10, ini VLAN 20 ya. Ini VLAN 20. Jadi yang bisa berkomunikasi sesama VLAN ini. VLAN 10 bisa berkomunikasi dengan VLAN 10 ini. Ini bisa berkomunikasi. Yang VLAN 20 hanya ini sama ini. Walaupun ini satu ruangan di sini, ini satu ruangan di sini. Tapi karena dia menggunakan seperti ini, maka dia hanya bisa ini saja. Jadi dia menggunakan ini, trunking ya. Trunking. Istilahnya trunking. Itu kalau simulasi jaringannya ya. Nah, ini contoh implementasi di peralatan. Jadi kalau kita bicara di apa namanya di dalam apa namanya
alat, ini di sini sudah ada yang support di sini. Ada VLAN gitu. Jadi tinggal kita setting aja VLAN, kemudian new namanya, VLAN ID-nya berapa. Ya, kemudian SSID-nya berapa. Ini di Wi-Fi-nya ya. Ini kalau di tempat saya mungkin Wi-Fi di tempat saya ini ada enggak ini? Di VLAN-nya itu ada enggak? Ini hanya ada network, ya ada WLAN. Nah, kalau ini WLAN, ya wireless LAN, ya VLAN-nya enggak ada ini, ya. Jadi memang tergantung dari peralatannya. Coba kita lihat ini enggak ada application, nah enggak ada. Jadi WLAN connection hanya WLAN, ini advanced enggak ada. VoIP, nah, ada. Karena memang ini memang modem apa WiFi bawaan modem ya. Jadi di sini tidak ada. Adanya DNS service, port, security juga tidak ada. Nah, kebetulan di sini tidak ada. Nah, ini di sini ada service FTP, Telnet, HTTPS. Tapi untuk setting konfigurasi VLAN-nya tidak ada. Virtual LAN. Ya. Jadi kalau kita menggunakan virtual LAN, kita bisa membangun itu. Mungkin ini ya. SSID ini, ya, security ini. Ya, SSID setting. Nah ini. Tapi ini sudah paketnya ya. 1, 2, 3, 4. Ya, ini virtual SSID. Kalau di sini mungkin di sini setting ya. Jadi kita bisa memiliki nama SSID lebih dari satu ya. Jadi kita bangun SSID lebih dari satu bisa di sini. Ya. Nah, jadi virtual tapi secara virtual gitu ya. Nah, tapi kalau ini kebetulan alatnya memang alat khusus ya. Ya di sini lebih lengkap lagi di sini. Di sini ada VLAN ya, ada khusus untuk setting VLAN-nya. Ya. Kemudian spanning tree. Nah, ini juga spanning tree ini juga diperlukan saat menggunakan bridge ya. Misalkan kita menggunakan wireless yang bridge ya. Tapi tetap dinonaktifkan untuk access point dan repeater ya. Ini spanning tree. Jadi dia akan dinonaktifkan sebagai access point dan repeater kecuali ada keadaan khusus di jaringan. Nah, algoritma spanning tree ini digunakan untuk memecah atau bridging loop. Ya. Jadi kita bisa membangun jaringan secara looping, tapi nanti di sini biasanya ini dipakai untuk ring ya, mode ring ya. Jadi algoritmanya ini menghitung jalur jaringan yang tersedia dan menutup jalur yang redundant ya. Sehingga hanya ada satu jalur ya. Ini. Ya. Nah, ini contohnya ini spanning tree ya. Jadi dia memang ini disambung ke sini, ini disambung balik ke sini ya, gitu. Tapi dia tidak akan looping ya, ini jaringannya. Ya, menempatkan port tertentu dalam status pemblokiran. Tapi ini jangan dipraktekkan untuk switch hub yang biasa ya. Ini khusus switch hub yang switch manageable ya. Ini. Nah, ini kalau 3 ya. Tapi nanti pasti akan ada port yang block. Jadi blok ini berarti nanti di sini mati. LAN ini sama ini mati, tidak nyala. Ya, yang nyala hanya ini. Walaupun yang disambung 2, tapi nanti yang nyala hanya ini sama ini. Nah, itu nanti jangan sampai heran nanti begitu ini mati kok dikiranya kabelnya diganti lah itu kalau di lapangan. Nah, kalau ini masih mending ya 2. Nah, kalau 3 kayak gini. Ya, jadi sini nyala, ini nyala, nah ini ke sini. Nah, ini kalau ini diputus, ya nanti di sini fungsi spanning tree-nya akan hilang ya. Nah, ini perhitungannya ini spanning tree. Ya. Kalau untuk prakteknya ini ya, spanning tree.
spanning tree protocol, ya. Jadi nah ini. Jadi gambarannya adalah seperti ini. Jadi kenapa kok di sini yang blok, ya, di sini. Jadi di sini blok apa namanya, port block, ya, port blocking, ya, di sini. Jadi dia di sini adalah yang ini, yang di blok, ya, ini. Nah ini yang di blok. Nah ini sebenarnya ada hitungannya, caranya. Jadi caranya adalah di sini root bridge prioritas terkecil dari MAC address yang terkecil. Jadi ngitung. Nah kebetulan di sini sudah saya tunjukkan, ya, sudah saya buka MAC address-nya di sini. Jadi ini MAC address-nya sudah kelihatan semua. Ya. Ini kalau saya pindah ke sini, ya, nah, supaya kelihatan. Nah ini. Jadi ini MAC address-nya yang di sini ini, ya. Ini MAC address-nya, ini MAC address-nya di sini alatnya. Ya. Untuk melihat MAC address-nya nanti bisa menggunakan ini perintah show spanning tree. Nanti akan muncul MAC address-nya. Ya. Jadi memang kita harus melihat di sini, ya, dan cell I-nya ini, ya, enable, ya, kemudian show spanning tree. Nah, di sini akan muncul kelihatan priority-nya, ya, kemudian di sini ada cost-nya, ada port-nya, ya, kemudian ada apa namanya ini spanning tree enable protocol, ya, ini, ya. Kemudian MAC address-nya di sini. Nah ini address-nya, ya, akan kelihatan di sini. Jadi apa namanya MAC address-nya, ya. Dan dia di sini, nah, sebenarnya sudah ketahuan di sini sebagai root forward atau sebagai alternative block, ya, alternative block. Alternative block itu berarti alternatif yang diblok di sini, alternate block. Nah, kenapa kok alternate block? Ya, karena dia sebagai alternate block. Kalau saya putus yang jaringan yang di sini, ya, saya putus jaringan yang di sini, maka ini alternatif block ini nanti akan menjadi aktif, ya, untuk menghandle jaringan yang ada di sini supaya ini tetap saling berkomunikasi. Nah, jadi ini bloknya jadi aktif, ya, ini. Jadi kalau misalkan ini di sini saya sambung lagi, ya, ini di sini saya sambung lagi, ya, di sini saya sambung lagi, ya, maka dia nanti akan menjadi blok, ya. Nah, jadi ini seperti ini. Jadi dia akan membuat seperti ini. Nah, kalau misalkan kita di sini ada dua, nah ini yang saya gambarkan kalau misalkan tadi, ya, switch-nya switch biasa, bukan switch manageable, ya. Misalkan kalau yang switch biasa itu mana? Ini, ya. Ini switch manageable. Gambarnya yang switch biasa mana? Ada ini. Up. Ini bukan, ya, mungkin ini, ya. Ini ya, ini coba ini, ya. Ini kalau saya tarik gambar apa namanya jaringannya ke sini, dua lagi ke sini. Nah ini berarti ini di sini ini adalah switch, ya. Tapi kalau misalkan kita tambah satu lagi di sini, ya dia nanti juga akan blok lagi, ya, yang blok dua. Karena bagaimanapun kalau kita masang banyak kabel seperti ini, yang aktif hanya satu kabel, ya. Jadi tidak dua-duanya akan aktif, enggak, ya, ini, ya, ini. Nah, misalkan di sini, ya, ini kita tarik lagi ke sini, nah, coba, ya, ini ke sini. Nah, jadi dia akan seperti ini. Jadi hanya aktif dia. Kita tambah lagi, misalkan
eh, kita tambah lagi. Ini gambarnya gambar switch semua ya. Yang switch biasa tidak ada. Karena ini gambarnya simbolnya ini panah dua ini. Nah, ini semuanya switch biasa. Nah, ini misalkan kayak gini. Ya. Jadi yang terhubung itu nanti hanya akan ada satu. Ya. Jadi walaupun ini disambung, oh ini portnya habis ini. Nah, cable connecting to the port. Apa namanya? Port. Sorry, oh ini empty, kosong ya. Ini kosong ini. Jadi ini harus disetting dulu ini, karena di sini kosong. Modulnya kosong ya. Nah, jadi modulnya kosong. Ini harus dipasangi satu-satu gini ya. Ini yang contoh yang modul kosong. Jadi memang ada yang apa namanya sudah terisi, ada yang kosong. Misalkan gini ya, ini nah, kita coba. Nah, maka ini hanya akan ada satu yang aktif. Jadi boleh kita pasang kabel sebanyak seperti ini. Ya. Jadi jaringannya apa nih? Kayak jaringan mesh ya. Ya ini. Nah, ini sambung lagi ke sini ya boleh. Ya. Nah, ini. Habis connect portnya habis ini. Tidak bisa. Sambung ke sini bisa. Ya. Ini sambung lagi ke sini. Nah, ini. Jadi bisa saling terhubung ya. Ini kalau langsung ke sini juga bisa. Ya. Jangan-jangan ini portnya habis ini. Ya, ini habis ya. 1, 2, 3, 4, hanya 4 aja. Jadi kita harus matikan, tambah lagi portnya lagi di sini. Nah, ini. Jadi kita tambah lagi. Ya, pada saat kita matikan di sini dia mati semua. Itu kita nyalakan, nah, dia nanti aktif. Ya. Nah, ini baru bisa kita tambahkan lagi. Ya, ini 1. Ya. Tambah lagi 2. Ya. Nah, ini ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, dengan seperti ini apakah ada tabrakan? Tidak ada. Ya. Karena di simulasi di sini ada yang blok yang warnanya bulat-bulat purin ini adalah dia tidak terhubung, tidak terkoneksi. Jadi spanning tree itu seperti ini. Ya. Jadi dia tidak terhubung, tapi ini switch-nya khusus, switch manageable ya. Bukan yang switch hub biasa. Kalau switch hub biasa Anda sambung-sambung satu ini sambungkan kayak gini, ya akan ada masalah itu ya. Nah, tujuannya adalah ini untuk mengantisipasi. Jadi kalau misalkan ini kabel ini putus, ya, nah, maka akan diambil alih yang satunya lagi sini. Nah, ya, gitu. Ini putus lagi, misalkan, atau ini putus, ya, maka diambil alih yang ini. Ya, ini putus, katakanlah ini putus, ya, maka diambil alih yang ini koneksinya. Ya, sehingga apa? Sehingga jaringan ini akan tetap terhubung. Ya, jadi tidak ini kalau ini putus tidak ada masalah sebenarnya karena ini memang block port, ini hanya untuk mengantisipasi kalau ada yang gagal koneksi. Ya, gitu. Jadi konsepnya seperti ini. Ini yang spanning tree. Kemudian yang selanjutnya nanti yang akan saya tunjukkan lagi adalah kita akan mempraktekkan yang ini, yang menggunakan ini apa namanya VLAN ya ini. Jadi kita akan bangun sebuah jaringan menggunakan VLAN. Kita akan buat mirip ya, hampir mirip seperti itu tadi. Ya.
Tapi nanti di sini akan saya tunjukkan bahwa ini nanti, nah ini saya perbesar aja, ya, ini saya perbesar dulu, ya. Kemudian saya coba ini ya, nah kita coba, nah ini, kemudian kita pasang di sini komputernya, ya, isinya saya buat 1, 2, 3, ya. Mungkin nanti kalau mau dibuat 3 VLAN ya tidak apa-apa, ya. Ini saya buat 1, 2, 3. Nah, ini. Kita tentukan IP-nya dulu di sini ya. IP-nya dulu kita konfigurasi. Jadi ini di sini IP-nya adalah di Ethernet, ya. Ini 192.168.1.1 katakanlah ya. Ini saya copy aja. Nah, ini IP-nya ini 1. Yang ini nanti IP-nya adalah 2. Ya. Ini IP-nya 2. Ya. Yang ini IP-nya 3. Ya. Ini IP-nya 3. Ya. Yang ini IP-nya 4 nanti sini. Ini 4, ya. Ini IP-nya 4. Kemudian ini IP-nya adalah 5. Ya. Ini IP-nya 5. 5. Kemudian ini IP-nya 6. Ya. Nah, ini 6. Ya. Nah, ini. Jadi ini. Kemudian kita hubungkan satu sama yang lain, kita hubungkan. Ya. Kita hubungkan di sini. Nah, kita sambung ke sini, ini kita sambung ke sini, ya. Kita sambung. Nah, sekarang kita coba ya, kita uji ya. Jadi di sini tadi kita kasih keterangan ya. Ini IP-nya adalah ini, ya. Kemudian ini adalah 2, ini adalah 3, supaya nanti mudah untuk mendeteksi. 4, ini adalah 5, ini adalah 6, ya. Kita sudah punya IP di sini, kita taruh sini aja, ya. Taruh sini, ini taruh sini. Oke, sudah. Sekarang kita coba tes, ya. Kita ngeping ke masing-masing IP ini. Ini saya dari sini, ya. Dari komputer ini saya akan ngeping dulu ke ROM, ya. Saya akan ngeping ke komputer PC 1, ya. Ping diri sendiri dulu. 192.168.1.1. Bisa connect ya, reply. Ya. Kemudian ngeping ke yang kedua. Nah, reply, ya. Ini. Kemudian ngeping yang ketiga, ya, reply, sudah, jadi connect, ya. Sekarang ngeping yang keempat, ya, ini, ya, bisa connect. Ngeping ke yang kelima, ya, bisa connect, ya. Kemudian ngeping yang keenam, nah, masih bisa connect semua. Jadi di sini masih dalam satu VLAN, ya. Jadi di sini ini semuanya masih dalam satu VLAN, ya, satu VLAN, satu sambungan, ya. Nah, sekarang kita lihat, kita buktikan apakah ini benar-benar satu VLAN atau tidak, ya. Jadi kita buktikan dengan cara kita buka
ini ya, kita buka di sini ya, kemudian kita main di CLI ya, enable, kemudian di sini show VLAN brief, nah, untuk melihat. Nah, ini. Jadi di sini kelihatan masih default. Jadi dia masih masuk, defaultnya adalah VLAN 1. VLAN 1 default. Nah, ini. Jadi ini sesama portnya ini masih satu koneksi semua. Ya. Jadi masih default di sini. Nah, kita akan coba buat untuk bagi. Misalkan kita akan bagi 3 VLAN ya, atau 3. Katakanlah kita bagi supaya ini nanti dia bisa berkomunikasi. Saya kasih warna ya. Nah, ini warna inilah ya. Ini. Jadi di sini nanti ini yang bisa saling berkomunikasi nanti ini ya. Kemudian ini saya kasih warna lain lagi ya. Nah, nanti ini yang berkomunikasi lagi nanti adalah ini. Nah, ini. Jadi ini sama ini yang nanti yang bisa saling komunikasi, yang putih ini nanti putih di sini sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita buat lagi ya, kasih warna apalah ungu. Nah, ini. Jadi nanti ini beda ya. Nah, nanti akan kita buat seperti ini. Jadi dia nanti yang saling berkomunikasi adalah ini. Jadi nanti di sini misalkan kita buat misalkan VLAN berapa? VLAN 20 ya, atau VLAN 10. Nah, ini. Nanti kita VLAN 10. Ini misalkan VLAN 10 nanti namanya sini lantai 3 ya, ini. Kemudian yang sini VLAN sebut aja VLAN 30. Ini lantai 1 ya. Kemudian yang di sini ya, sini VLAN 20. Kita buat nama VLAN 20. Nanti namanya di sini adalah lantai 2. Ya, jadi kalau di gedung itu kan dia modelnya gitu. Jadi nanti yang suite-nya ada di lantai 2. Jadi nanti di VLAN ini VLAN ini. Jadi kita bisa buat seperti ini ya. Ini nanti. Ini sini. Nah, ini. Dan rotok rapi ya, jelas. Nah, sekarang kita akan mulai ya. VLAN ini. Jadi di sini kita akan buat namanya VLAN-nya untuk VLAN ini. Jadi kita masuk ke konfigurasi terminal dulu ya. Kemudian kita buat VLAN 10 ya. Ini VLAN 10 ya. Kemudian namanya name-nya adalah lantai berapa? 3 tadi ya. Jadi lantai 3 ini. Ya. Kemudian kita buat lagi ini kita exit sekali, kemudian kita buat VLAN 20 ya. Kemudian name-nya adalah lantai 2 ya. Ini. Kemudian kita exit ya, kita buat lagi VLAN 30 ya. Ini name-nya adalah lantai 1 ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat di sini exit. Nah, show VLAN brief. Nah, sekarang sudah ada tambahan ya. Sudah ada tambahan untuk VLAN ini ya, VLAN-nya ini. Ya, VLAN. Jadi di sini ada lantai. Tapi ini baru namanya saja ya. Portnya belum. Nah, sekarang ini portnya ini salah satu beberapa port ini kita masukkan ke VLAN-nya ini ya. Nah, jadi caranya kita adalah masuk ke konfigurasi terminal lagi ya, di sini.
Kemudian interface, misalkan di sini pas Ethernet misalkan yang 01 ya, 01. Jadi yang akan kita pindah yang ini 01 ini akan kita pindah ke VLAN 10 ya. Ini 01, kemudian sweet spot mode akses ya, ini supaya kita bisa mendapatkan akses nanti sweet spot akses VLAN 10. Nah ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita coba supaya kita tidak exit ya, kita pakai do show VLAN 10. Oh, sorry. Do show VLAN BR ya. Nah, ini. Sekarang di sini sudah masuk. Ya, VLAN 10 lantai 3 di sini sudah masuk. Ya. Port 1. Nah, ini port 1 ya. Di sini portnya port 1. Nah, sekarang kalau di sini tinggal nanti di sini harus kita atur secara fisiknya karena kita port 1 ini nanti yang di lantai 3 ya, gitu. Jadi nanti di sini kita harus lihat. Nah, port 1 itu mana? Port 1. Nah, ini port 1. Port 1 di sini sudah kelihatan ya. Itu masuknya VLAN 10 ya, ini. Jadi kalau di situ port 1 itu sudah masuk ke VLAN 10. Nah, sekarang ini kita masukkan, kita masuk ke port nomor 1. Nah, jadi sudah. Maka ini sekarang sudah terputus ya, karena ini sudah masuk ke VLAN 10 ya. Nah, sekarang kita coba ngeping ya dari sini. Ini tadi kita ngeping lagi, ping ke 6, ini ngeping ke sini sudah tidak bisa. Karena dia di sini sudah masuk ke port 10 ya. Port ini VLAN 10. Berarti VLAN 10 ini ya. Ini. Katakanlah ini nanti VLAN 10 di sini nanti portnya adalah, jadi harus punya dokumentasi ini ya. Port misalkan 1 sampai dengan katakanlah ini 10 ya. Nah, ini jadi nanti yang ini. Kemudian yang sini nanti portnya 11 sampai dengan katakanlah di sini 11 sampai dengan 20 ya. Nah, ini 20. Kemudian yang ini nanti di sini adalah port berapa ini? 21 sampai dengan 24 ya. Karena memang ini jumlahnya 24 ya. Ya, ini. Jadi nanti yang ini dia portnya ini ya. Nah, ini. Sekarang kita akan pindahkan ya. Sekarang kita pindahkan dulu yang ini. Yang di sini berarti ini nanti kita tambahkan ya. Nah, mungkin ada pertanyaan ya, Pak. Nah, kalau gini kan nyetingnya satu-satu, Pak. Kalau 24 port bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan settingnya, kita bisa menggunakan ring ya. Ini exit ya. Nah, ini. Sehingga saya akan coba nambahkan ya, misalkan interface ya di sini pas Ethernet ya. Oh sorry, kita gunakan interface ring ya. Ini. Jadi interface ring ya. Kemudian pas Ethernet, nah, misalkan dari 0/2 ya sampai dengan berapa? 10 ya. Nah, 10. Nah, ini kemudian sweet spot modem akses ya. Sweet spot akses VLAN 10. Nah, sekarang dari sini ini sudah bisa ya. Jadi di sini port yang 1 ini dapatnya port berapa nih? Ini kita ubah ke port katakanlah port 4. Nah, ya.
Yang ini nanti kita ubah ke port 12 ya. Ini nanti kita port 15. Yang ini port 21. Ini port 23. Nah ini. Nah ini. Sekarang kita coba, kita uji koneksi lagi. Ping ke sini ya. Ini ke sini tidak bisa. Tapi kalau kita ngeping ke IP 4 sekarang sudah bisa karena ini sudah satu VLAN, antara ini sama ini sudah satu VLAN ya. Ini. Jadi satu VLAN. Ya, ini. Jadi ini salah satu juga untuk keamanan ya. Ini. Jadi keamanannya. Nah, ini sekarang kita coba yang keempat. Nah, ngeping keempat connect. Nah, ini ke sini connect. Ya, ini ke sini connect. Tapi ini ke sini tidak mau. Nah, sekarang kita coba untuk yang lainnya juga, ya. Ini. Ya, kita exit di sini. Kemudian kita coba di sini interface ring pas Ethernet. Misalkan yang port tadi 11 sampai dengan berapa tadi? 20 ya. 20. Ini switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20. Nah, sekalian ya, yang satu ya, exit lagi, interface ring pas Ethernet 0/21 sampai dengan 24. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Nah, sekarang udah bisa. Jadi sekarang kalau kita lihat di sini, do show VLAN brief. Nah, sekarang di sini sudah terbagi ya di sini. Jadi yang lantai berapa? Lantai 3 di sini portnya VLAN-nya ini 1 sampai dengan 10. Yang lantai 2 di sini portnya adalah port 11 sampai dengan 20. Yang lantai 1 di sini dia port 21 sampai dengan 24 ya, ini. Jadi di sini kalau kita mau lakukan koneksi uji ngeping ke sini, ini sudah bisa. Jadi yang bisa connect hanya sini sama sini. Jadi kalau saya menggunakan simulasinya ya, simulasi real time-nya ini ya. Ini paketnya mana? Nah, ini. Ini kalau dari sini ke sini ya. Jadi dia bisa connect. Ya, ini dia bisa connect. Ya, ini ke sini dia bisa connect. Ya. Nah, ini. Jadi dia bisa connect ke sini menunjukkan bahwa dia akan terhubung ke sini dan kembali lagi ke sini. Ya, tidak ada broadcast ke semuanya. Jadi dia hanya komunikasi ini. Kemudian kalau saya coba dari sini ke sini, ini juga sama. Ya, ini saya coba ini dari sini ke sini. Nah, ya. Nah, ini. Jadi di situ dia akan terkoneksi. Tapi kalau misalkan ini saya coba dari sini ke sini, ya, kemudian coba lagi dari sini ke sini, ya, ini. Nah, kita coba, nah, maka dia akan gagal ya. Jadi dia gagal, tidak bisa. Ya. Dia tidak bisa berkomunikasi. Nah, ini hilang, ya, gagal. Jadi dia tidak bisa melakukan komunikasi. Ya, ini. Karena apa? Dia sudah beda VLAN, ya. Jadi dia sudah beda VLAN. Ini kesimpulannya ada di bawah ya. Ini kesimpulannya ada di bawah. Nanti yang gagal mana ini sukses. Yang terakhir masih in progress. Ya. Jadi dia
akan mengalami kegagalan, ya, gitu. Dan paketnya berhenti ya di sini, paketnya berhenti, ya, gitu. Nah ini gagal karena dia mencoba dari sini, dia coba ke sini sini, dia gagal. File 2. Jadi dari PC3 ke PC2, PC3 ke PC2 tadi mana? PC3 ke PC2 gagal, ya, file ini hasilnya, ya. Kemudian dari PC5 ke PC0, dari PC5 ke PC0 gagal juga, ya, ya, gitu. Jadi dengan demikian kita bisa membuat skenario dengan menggunakan suite manageable seperti ini. Jadi kita menghemat peralatan. Jadi kita tidak perlu lagi ini. Nah, misalkan, Pak, misalkan ya, ini apa namanya mau dikonekkan pindah atau katakanlah pindah, ya, katakanlah pindah dari PC1 ini pindah ke sini, ya, pindah ke mana, lantai 1. Jadi ini orangnya pindah ke sini atau orangnya tidak bekerja tapi supaya ini bisa terhubung ke sini sekarang, ya, jadi putus dari sini, ya, kita tidak perlu narik kabelnya lagi ke sini atau pindah kabelnya, bisa secara fisik kita pindah kabelnya ini dari port 1 pindahkan ke port 21, bisa. Tapi kita sebetulnya bisa juga mengubah dari sini, ya, mengubah dari sini bisa, ya, ini ya, kita ubah dari sini bisa, ya, pas Ethernet, kok interface ya, interface pas Ethernet 0/1, ya, ini kemudian switch spot mode akses, ya, ini switch spot akses VLAN, ya, kita pindahkan yang tadi VLAN 10 kita pindah ke VLAN 30. Nah, ini. Sekarang kita lihat ya, do show VLAN BR. Nah, sekarang pindah. Jadi port 10 ini pindah ke sini, ke lantai 1. Jadi tidak lagi di lantai 2. Jadi ini kalau ini ke sini, ini ngeping sudah tidak bisa. Ini ke sini, ya, ngeping sudah tidak bisa. Simulasi ya, simulasi aja ya. Nah, ini saya ngeping ke sini sudah error, gagal sekarang. Ya, jadi sudah tidak bisa nanti. Ya. Dia tidak ditemukan. Tapi ini ngeping ke bawah bisa nanti. Jadi ini ngeping ke sini sudah tidak mau. Ya, kalau kita mau simulasikan dalam bentuk yang ini, ya, jadi ini kita ngeping ke PC 3, ya, ke 6 ini sudah bisa replay, ya, dari sini ke 6 bisa replay. Sorry, ini karena ini saya stop aja dulu time-nya. Nah, jadi di sini ke 6 sudah bisa sekarang, ya. Ke 3 juga sama bisa, ke 3 bisa, ya. Tapi ke 4 ke sini sudah tidak bisa lagi, ke 4 sudah tidak bisa, error. Ya, ini ke sini sudah error karena sudah saya pindah ke bawah koneksinya, ya, gitu. Oke, mungkin ini penjelasan yang terakhir ya tentang security, ya, security, bahwa kita implementasinya salah satunya adalah ini juga. Nah, ini kalau mau dikembangkan lagi juga bisa kita handlekan dengan MAC address-nya, ya, supaya apa? Secara fisik di sini orang tidak dengan seenaknya mindah-mindah portnya. Jadi ini MAC address-nya dicatat, nanti akan dihandlekan dengan port sekian, ya. Jadi dia bisa seperti ini. Ya, kadang kan juga misalnya model seperti ini kan, ini kabelnya dilepas, pasang di laptop lah gitu. Nah, ini untuk menghindari hal-hal seperti itu. Jadi memang jalur port ini khusus untuk komputer dengan MAC address sekian, nah itu. Jadi bisa kita skenariokan seperti itu juga, ya.
Oke, mungkin itu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian.